Selamat malam, Ibu, Bapak, teman-teman di Hong Kong maupun di Makau dan di Indonesia. Selamat bergabung dengan webinar Peduli Kasih serial Gender, Tubuh, Pikiran, dan Hak episode ketiga dari keseluruhan 7 episode. Saya Marlin, salah seorang sukarelawan Peduli Kasih. Seperti teman-teman sudah ketahui, serial webinar ini diadakan 2 minggu sekali pada Selasa jam 10 malam. Puncaknya atau episode terakhir pada tanggal 31 Agustus yang akan datang. Webinar Peduli Kasih episode ketiga malam ini mengangkat tema peduli soal kehamilan dilihat dari segi fisik dan mental dan hak reproduksi. 5 peserta webinar yang beruntung malam ini akan mendapat hadiah kelas yoga gratis. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung baik di Zoom maupun di Facebook Live Hong Kong PK. Selamat bergabung. Seperti biasa, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengetik di kolom chat atau di kolom komen di Facebook. Untuk menyingkat waktu, saya akan memperkenalkan 2 narasumber secara singkat, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Dr. Febrina Teresia, dokter umum yang berdomisili di Hong Kong. Malam ini beliau akan mengupas aspek fisik dari kehamilan. Pembicara kedua, Natalia Wijaya, Master of Education, Ketua Peduli Kasih sebagai konselor dengan pendidikan terakhir Master of Counseling dari Monash University, akan mengupas aspek mental dan health dari pregnancy. Maka untuk menyingkat waktu, kami persilakan Dr. Febri untuk membawakannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Marlin. Saya share screen dulu. Ya, bisa kelihatan semua? Kelihatan, bisa kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke. Selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya, Dr. Febrina Teresia. Malam ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi tentang kehamilan. Jadi dibahasnya secara medis, kehamilan yang secara medis. Jadi kita tahu ya, kehamilan itu merupakan suatu anugerah dalam pernikahan. Ini adalah momen yang sangat dinantikan pasti hampir semua pasangan. Dan kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri menantikan kehamilan ini selama 7 tahun dari pernikahan. Jadi memang setelah 7 tahun pernikahan, akhirnya dipercaya Tuhan untuk mendapat buah hati. Puji Tuhan dapat kembar. Tapi itu juga bukan perjuangan yang yang mudah. Tapi ya kembali lagi bahwa kehamilan ini merupakan suatu momen yang menimbulkan kebahagiaan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pasangan. Jadi kita tahu betapa pentingnya kehamilan dalam siklus kehidupan manusia. Oleh karena itu kehamilan ini harus dijaga sebaik mungkin. Jadi apa yang harus dijaga? Yang dijaga ya tentu kesehatan dari kehamilan. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Yang paling pertama yaitu kita harus rajin kontrol ke dokter. Kenapa kita harus rajin kontrol ke dokter? Terutama karena kita berdomisili di Hong Kong, jadi pasti kita akan datang ke dokter spesialis kandungan. Kalau misalnya saudara-saudara yang ada di Indonesia,
apalagi yang misalnya tinggalnya jauh dari kota besar, kita punya layanan posyandu yang isinya ibu bidan yang terlatih juga, ya bisa juga kontrol ke ibu bidan. Nanti kalau misalnya ada penyulit-penyulit, biasanya ibu bidan akan rujuk ke dokter spesialis obgyn. Nah, kita kontrol ke dokter, apa yang dilakukan oleh dokter biasanya? Bentar. Manfaat kita kontrol ke dokter itu untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Jadi kita tahu kalau misalnya kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama ini biasanya kita bilangnya hamil muda. Di awal kehamilan itu 3 bulan pertama, 4 minggu, minggu keempat sampai ke 13 atau ke-14, kemudian hamil lanjutan trimester kedua dan ketiga. Nah, di fase ini kita perlu datang ke dokter untuk mengontrol bagaimana perkembangan janin kita, bagaimana perkembangan atau bagaimana keadaan ibu hamil. Nah, ini harus dikontrol secara intens. Nah, ini antenatal care. Apa ini antenatal care? Ante dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebelum. Natal itu artinya lahir. Jadi sebelum kelahiran. Berarti perawatan sebelum kelahiran. Minimal kita harus melakukan, minimal ya ini ya, dilakukan 4 kali selama kehamilan. Jadi lebih baik memang sebenarnya setiap bulan kita bisa melakukan kontrol ke dokter. Tapi yang susah pada zaman COVID sekarang kan nggak apalagi kalau misalnya di Indonesia nggak baik kalau misalnya kita sering-sering datang ke rumah sakit karena akan lebih mempick up virus dibanding manfaat untuk kita periksa ke dokter gitu. Jadi biasanya minimal dilakukan 4 kali selama kehamilan. Kapan aja itu? Biasanya 1 kali pada trimester pertama atau pada awal kehamilan, hamil muda, 1 kali pada trimester kedua, biasanya pada minggu kedua atau bulan kelima, kemudian 2 kali pada trimester ketiga. Kenapa harus 2 kali pada trimester ketiga? Karena di hamil lanjutan inilah bulan-bulan akhir persiapan kita untuk persalinan gitu, persiapan si ibu untuk persalinan. Makanya harus dilakukan pengecekan lebih intens. Jadi biasanya di minggu ke 24 sampai 26, 28, dan datang lagi di akhir-akhir kehamilan di bulan ke-8 atau di minggu ke-32. Apa sih yang diperiksa saat antenatal care? Ultrasonografi. Nah, ultrasonografi ini merupakan suatu pemeriksaan yang penting ya. Karena ultrasonografi ini selain aman untuk ibu hamil, ini manfaatnya sangat sangat besar untuk kelancaran persalinan. Ultrasonografi dilakukan pemeriksaan pada trimester pertama, itu fungsinya untuk apa? 1, untuk konfirmasi kehamilan. Jadi biasanya kalau misalnya begitu tes pack positif, si ibu akan langsung datang ke dokter untuk mengecek, benar nggak sih nih saya hamil? Gitu. Biasanya melalui ultrasonografi, dokter akan melihat apakah ada kantong kehamilan atau kantong gestasi, biasanya muncul pada minggu kelima atau bulan pertama kehamilan. Terus apakah bisa melihat sudah ada janin atau tidak? Janin biasanya kelihatan pada minggu ke-7 atau sudah bisa terdengar denyut jantung, biasanya pada minggu ke-10. Nah, selain itu juga ultrasonografi untuk mendeteksi usia kehamilan secara akurat. Jadi memang dokter obgyn akan mengukur dari layar monitor. Memang ada metode khusus yang dipelajari oleh dokter obgyn untuk mengetahui misalnya lingkar kepala bukan lingkar kepala, maksudnya besarnya janin sekian,
itu menandakan umur si janin berapa bulan atau berapa minggu. Memang ada perhitungannya secara akurat. Selanjutnya, USG pada trimester pertama atau kehamilan muda juga digunakan untuk mengetahui apakah si ibu mempunyai penyakit atau penyulit penyerta. Contohnya, apakah si ibu punya kista atau punya miom. Nah, kalau misalnya ditemukan penyulit seperti ini, nanti dokter akan melihat, akan mendiskusikan dengan ibu dan keluarga, tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, ini biasanya udah ranahnya dokter spesialis obgyn yang akan menerangkan, karena lebih kompleks. Selain itu, USG pada awal kehamilan juga digunakan untuk melihat letak kehamilan. Jadi maksudnya itu di mana si embrio itu ada gitu, atau di mana si janin itu berada. Apakah ada di dalam rahim atau ada di luar rahim. Jadi memang ada kehamilan yang kita kenal namanya kehamilan ektopik. Jadi itu si janin dia tumbuh di luar rahim. Normalnya itu janin akan menempel di dinding rahim untuk bertumbuh. Itu jadi ada di dalam rahim dia harusnya. Tapi pada keadaan-keadaan khusus si janin malah, nah ini ada gambarnya saya lengkapi. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, ini adalah kehamilan yang normal. Normalnya sel telur dan sperma akan bertemu di sini, di kanal falopi atau di tuba falopi. Kemudian nanti akan membentuk embrio. Embrionya ini yang akan melekat di di rahim, di dinding rahim, di sini. Normalnya di sini. Tapi pada keadaan tertentu bisa saja si embrio bukannya melekatnya di dinding rahim, dia malah melekatnya di tuba falopi yang sempit ini, atau malah bisa dia ke indung telur, atau malah jatuh ke ruang rongga perut, atau bahkan ke jalan lahir dia menempelnya. Nah, tempat-tempat yang tidak semestinya ini akan menyebabkan kegawat daruratan pada ibu. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan perdarahan. Nah, ini yang bahaya. Makanya oleh karena itu USG pada trimester pertama itu penting supaya dokter bisa melihat di mana nih janinnya. Apakah ada di dalam rahim atau ada di luar rahim. Nah, biasanya trimester pertama itu dilakukan USG-nya bentuknya transvaginal, artinya USG-nya itu dimasukkan ke dalam vagina. Memang tidak nyaman, tetapi pada waktu yang muda ini, trimester awal ini, itu yang paling baik. Kenapa? Karena dokter bisa melihat secara jelas letak kehamilannya, letak janinnya ada di mana. Karena kalau misalnya dilakukan ultrasonografi yang dari perut ini, probnya ditaruh di perut, terlalu kecil janin untuk dilihat. Makanya dia menggunakan ultrasonografi yang transvaginal. Jadi ini nih, dimasukkan ke vagina, jadi mau dilihat langsung deket, ditempelkan di dekat rahim. Memang tidak nyaman, tetapi ini yang paling baik untuk pemeriksaan. Nah, untuk trimester kedua, hamil yang selanjutnya, ini USG dapat melihat pertumbuhan janin, melihat juga letak plasenta. Jadi letak plasenta itu normalnya dia memang menempel pada dinding dinding rahim. Tapi ada yang tidak normal, dia malah menempel pada jalan lahir. Kita kenal namanya plasenta previa. Nah, ini yang bahaya karena itu akan mengakibatkan perdarahan pada ibu hamil. Ini yang juga mengancam jiwa, baik mengancam jiwa ibu maupun sang janin. Dan juga dokter akan melihat keadaan ketuban. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya kasih tahu. Jadi ada plasenta ini normalnya nempelnya di sini nih, di rahim. Ini rahimnya kan sudah membesar, biasa di dinding rahim yang ini. Nah, ini jalan lahir. Nah,
Pada kasus-kasus tertentu, si plasenta malah menutup jalan lahir di sini. Ini yang bahaya, karena kan makin lama si bayi membesar, dia akan menekan ini, dan ini bisa pecah. Jadi keluar darah yang membahayakan apa? Karena plasenta atau si ari-ari ini kan sumber makanan bagi bagi janin. Jadi saluran si ibu untuk memberikan makanan ini kan lewat plasenta. Kalau misalnya ininya robek, plasentanya robek, si anak tidak bisa mendapat oksigen, tidak bisa mendapat makanan, si ibu juga akan kehilangan darah yang banyak. Nah, itu sangat bahaya. Makanya kenapa trimester kedua at least 1 kali pemeriksaan USG dilakukan untuk melihat bentuk janin, maksudnya pertumbuhan janinnya apakah sesuai dengan umurnya, terus letak plasentanya dan keadaan ketubannya. Kemudian trimester ketiga, nah ini yang tadi saya bilang trimester ketiga setidaknya 2 kali pemeriksaan. Di minggu ke-28, dokter akan melihat berat janin, normalnya itu sekitar 1 kilo. Jadi kalau misalnya dia kurang dari itu, nanti harus dokter akan melihat penyebabnya, kenapa ini, atau mungkin nanti bisa dicari jalan keluarnya. Oh, ibu harus nutrisinya ditambah atau bagaimana, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh dokternya. Kalau misalnya ditemukan berat janinnya lebih maksudnya sedikit di bawah normal. Selain itu juga dokter akan melihat air ketubannya cukup nggak nih. Terus bagaimana dengan pergerakan janin? Biasanya tuh ibu hamil sudah bisa merasakan pergerakan janin ini pada bulan kelima kehamilan. Jadi udah bisa dilihat pergerakan janinnya. Dan kemudian pada minggu ke-36 ini udah mau siap-siap mau melahirkan di bulan di 8 bulan. Posisi bayi biasanya pada minggu ke-36 posisi bayinya sudah seperti ini. Jadi kepalanya sudah di bawah, walaupun belum masuk panggul tapi sudah di bawah. Nah, kalau misalnya dilihat ternyata kepalanya di atas, nah nanti dokter akan menyarankan tindakan apa seharusnya dilakukan supaya bisa normal lahirnya dengan kepala di bawah. Kemudian dokter juga akan menilai berat bayi, normalnya 2,5 kilo untuk 8 bulan, karena nanti kalau diestimasi kira-kira nanti pas lahir normalnya nih bayinya bisa sampai 3 kilo gitu. Nah, selain itu kontrol kehamilan juga selain untuk diperiksa dengan USG, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Contohnya mengukur tekanan darah. Si ibu ini tekanan darahnya rendah atau tinggi. Karena kalau misalnya terlalu rendah tidak bagus, terlalu tinggi juga bahaya untuk ibu. Oleh karena itu penting untuk melakukan pemeriksaan atau kontrol ke dokter. Selain itu juga dilakukan pengukuran berat badan. Tidak boleh terlalu kenaikan berat badannya tidak boleh terlalu cepat, karena nanti bisa mengakibatkan diabetes pada kehamilan kalau misalnya terlalu besar, dan juga kesulitan juga untuk melahirkan. Makanya ini akan diukur oleh dokter pada saat ibu datang untuk kontrol ke dokter. Selain itu juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kadar Hb-nya atau hemoglobin, ada anemia atau tidak. Ya, karena tidak baik kalau misalnya anemia pada ibu hamil. Kenapa? Karena kan akan mempengaruhi janin, kadar oksigen pada janin nanti turun juga kalau misalnya ada anemia. Kemudian pemeriksaan urin, melihat apakah ada protein atau tidak. Normalnya tidak ada protein pada urin karena akan disaring semua oleh ginjal. Tapi kalau misalnya sampai ada protein di urin, wah berarti ginjalnya ada kebocoran. Kenapa ini? Biasanya pada kasus-kasus yang berat, kalau kita pernah dengar namanya preeklamsi, nah salah satu tandanya itu adalah ada protein pada urin atau pada air kencing. Selain itu juga dokter juga bisa melakukan pemeriksaan screening kalau misalnya ada indikasi apakah ibu ini ada pernah berhubungan dengan atau pasangan ada yang HIV, atau mungkin ada yang punya riwayat penyakit menular seksual. Ini bisa dijadikan screening, jadi ibunya bisa diperiksa supaya nanti anaknya
bisa dipastikan dalam kondisi sehat. Gitu. Selain itu juga si ibu bisa dan keluarga bisa melakukan konsultasi dan mendapat edukasi bagaimana cara menjaga kehamilan supaya bisa kehamilannya lancar, kemudian persalinannya bisa bisa berjalan dengan lancar, anaknya sehat. Nah, manfaat dari antenatal care atau pemeriksaan selama kehamilan itu manfaatnya bagi ibu dan juga bagi janin. Yang bagi ibu ini bisa mengurangi komplikasi kehamilan, jadi bisa ditangani langsung. Dan kemudian meningkatkan juga kesehatan mental dan fisik ibu untuk menghadapi persalinan. Juga ibu diedukasi untuk mempersiapkan diri memberikan ASI eksklusif kepada calon bayi nantinya. Untuk janin, manfaat dari antenatal care itu ya mengurangi kemungkinan persalinan yang prematur. Kemudian juga mengurangi kemungkinan bayinya lahir dengan berat yang rendah. BBLR ini berat badan lahir rendah. Ya tidak bisa begini, lahirnya nggak boleh begini karena akan mengganggu pertumbuhan anak ke depannya. Nah, selain kontrol ke dokter, cara kita menjaga kehamilan adalah dengan berolahraga. Ya kita tahu ya, nggak cuma orang hamil aja perlu olahraga. Orang normal juga tahu kalau olahraga itu penting untuk kesehatan. Tapi untuk orang hamil ini ada olahraga khusus yang memang dianjurkan untuk dilakukan selama kehamilan karena memang aman, karena nggak semua olahraga bisa dilakukan oleh ibu hamil, terutama tuh kayak misalnya ibu hamil muda gitu, yang nggak mungkin kan kalau misalnya dia olahraganya seperti angkat barbel gitu, atau berkuda atau sepeda gitu pada kehamilan awal. Akan disarankan mungkin ya seperti lebih baik jalan kaki atau berenang atau senam hamil atau yoga. Manfaatnya ya seperti kita tahu olahraga itu menjaga kerja jantung, peredaran darahnya jadi lancar, oksigenasi ke bayinya juga jadi lancar, jadi bayi bertumbuh dengan optimal. Kemudian juga olahraga membuat si ibu bisa melatih pernafasannya sehingga dia dapat mempersiapkan diri untuk persalinan normal bila ibunya ingin persalinan normal, dan terutama adalah menjaga tubuh si ibu hamil tetap bugar. Nah, ini hal yang penting. Selain olahraga, selain kontrol ke dokter, ibu hamil juga harus menjaga pola makannya ya. Jadi gizinya tuh harus seimbang. Gizi si ibu harus seimbang, jadi makronutrien, mikronutrien seperti komposisi karbohidratnya, proteinnya itu harus cukup, dan jangan lupa harus banyak minum air putih juga, bukannya soda, bukannya yang lain, tapi air putih. Jadi intinya sih supaya si ibu cukup rehidrasi atau cairannya cukup di dalam tubuh. Biasanya memang 1,5-2 liter per hari untuk air putih. Dan selain itu juga si ibu harus menjaga jangan makan makanan yang mentah. Contohnya kalau misalnya makan makanan yang diolah tidak matang, steak. Jadi terutama tuh daging-dagingan itu harus dimasak matang. Kenapa? Karena pada keadaan tertentu itu daging itu bisa dikontaminasi oleh bakteri atau parasit tertentu. Ya kita pernah dengar namanya Toxoplasma gondii, toxoplasma yang bikin toxoplasmosis gitu. Jadi itu parasit yang berasal dari kotoran hewan, biasanya kucing. Kalau dalam keadaan kering dia bisa hinggap ke makanan, biasanya itu pada makanan-makanan yang tidak dimasak secara benar, tidak secara matang gitu. Nah, kemungkinan terkenanya akan tinggi si ibu kalau misalnya nggak makan secara matang. Jadi apa sih kalau misalnya efek kalau misalnya terkena toxoplasma? Ya pasti satu, ibunya bisa keguguran. Kenapa? Karena parasit ini membuat
mengganggu perkembangan janin. Jadi janinnya tuh tidak bertumbuh. Makanya akan gampang keguguran. Nah, selain itu juga sayur juga, kalau kita mau makan sayur ya lebih baik sayur yang benar-benar matang. Entah itu direbus. Jangan untuk sementara hindari dulu yang lalapan ya. Kalaupun memang pengen yang seperti itu, lebih baik gado-gado, kan kalau gado-gado direbus ya, jadi lebih aman gitu. Terus kalau misalnya mau makan sushi atau sashimi, ya mungkin lebih baik kita memilih yang matang. Tuh, jangan yang mentah, karena ya tadi resiko untuk terkena parasit seperti toksoplasma tinggi. Selain itu juga ya kita hindari makanan pengawet seperti yang di kaleng-kaleng gitu. Lebih baik makanan segar, karena kalau bahan pengawet nanti akan mengganggu perkembangan janin juga. Selain itu, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini penting karena berhubungan dengan kekebalan tubuh ibu hamil. Kenapa? Kalau kita misalnya kurang tidurnya, hormon sitokin kita itu akan meningkat. Nah, hormon ini menghambat fungsi kekebalan tubuh kita. Caranya itu dia akan menghancurkan sel dan jaringan yang sehat. Nah, ini juga si hormon sitokin ini juga bisa mengganggu darah, maksudnya pembuluh darah atau arteri spinal yang memasok oksigen atau darah ke plasenta atau ari-ari. Nah, ini akan sangat berbahaya buat si janin. Makanya selama kehamilan, ibu-ibu istirahat yang cukup. Walaupun memang makin besar kehamilan, akan sulit ya mau tidur, apalagi kalau misalnya udah 8-9 bulan mau kemana-mana pegel gitu, mau tiduran serba salah gitu. Tapi istirahat ya usahakan supaya bisa istirahat yang cukup. Ini maaf ya terlalu kecil, jadi saya cuma mau share aja contoh makanannya, jadi supaya ada gambaran. Ini kalau trimester pertama nih yang paling penting tuh asam folat. Kenapa? Asam folat ini fungsinya untuk pembentukan sel saraf, pembentukan otak, saraf pusat. Nah, dapatnya dari mana asam folat? Selain biasanya tuh kalau kita tahu hamil, itu dokter langsung kasih salah satu suplemennya adalah asam folat. Tapi asam folat juga pada makanan kita bisa dapat dari sayur-sayuran yang berdaun hijau, tempe, kacang-kacangan. Terus kita juga perlu vitamin B12 untuk perkembangan sel janin, itu hasil dari ternak, dari produk olahan. Kalau yang vegetarian bisa makan tempe, tahu, kacang kedelai. Terus asam lemak tak jenuh, itu untuk sistem saraf pusat juga, kita bisa dapat dari ikan laut. Vitamin D ini untuk menyerap kalsium, untuk pertumbuhan tulangnya si baby gitu. Terus bisa dapat dari ikan salmon atau dari susu. Tapi ingat ya, susunya ini yang dipasteurisasi. Pada trimester kedua, vitamin A, kalsium, dan zat besi ini penting karena berguna untuk proses metabolisme pembentukan tulang dan sistem saraf, juga pembentukan sel darah merah. Dapatnya dari daging ayam, telur, bebek, kangkung, terus wortel, buah-buahan, terus kalsium bisa dapat dari yogurt, dari jeruk, bayam, zat besi dari kacang-kacangan, sayuran hijau. Nah, kalau trimester ketiga, kita perlu vitamin B6, serat, vitamin C, zinc, dan yodium. Fungsinya ya, kembali lagi dia untuk intinya proses perkembangan janin. Jadi, selama kehamilan, benar-benar dilihat makanannya. Yang memang sih, kadang-kadang apalagi kehamilan muda ya, pasti akan terasa mual, terasa muntah, jadi pilih-pilih makanannya. Tapi kalau bisa, ingat lagi, saya makan bukan cuma buat saya sendiri, tapi saya juga harus memberikan makanan yang terbaik untuk janin saya. Jadi diusahakan. Memang pada kehamilan muda, mual muntahnya itu kadang-kadang suka tidak bisa tertahan. Kalau udah tidak bisa tertahan, ya kita harus pergi ke dokter untuk diberikan obat antiemetik. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan, makannya tuh
ada triknya. Jadi makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi banyak yang bisa masuk gitu. Nah, selain itu kita harus menghindari rokok dan alkohol. Walaupun ibunya tidak rokok, tapi bapaknya merokok, nah itu sama bahayanya. Karena asap rokok ini aktif maupun pasif, itu sama-sama berbahaya. Jadi tolong misalnya di sini kalau misalnya ada bapak-bapak juga yang nonton, kalau ada istrinya yang sedang hamil, tolong tidak egois dulu ya, karena merokok ini sangat jahat istilahnya untuk perkembangan janin. Kenapa? Karena dia bisa menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi ke janin. Nanti akibatnya apa? Ya anaknya bisa lahir prematur. Terus bisa juga membuat jadi cacat bawaan. Bisa juga gangguan pertumbuhan si baby itu bisa terjadi. Kemudian yang lebih parah lagi bisa sindrom kematian bayi mendadak. Alkohol ini kan memang sebenarnya toksik ya. Jadi dia akan merusak perkembangan janinnya bayi dan juga ibunya dengan cara meningkatkan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang tinggi ini tuh nggak boleh pada orang hamil. Ya tadi yang sebelumnya saya singgung tentang preeklamsi. Jadi kalau bisa itu semua dihindari dulu karena kita tahu ini untuk perkembangan bayi dan untuk kesehatan ibunya. Jadi asap rokok dan alkohol kita hindari. Yang nggak kalah pentingnya juga selama kehamilan kita harus menghindari stres. Ya ibu hamil memang kan karena perubahan hormonal jadi mut-mutan gitu. Jadi ibu hamil tuh mengalami perubahan pada dirinya baik fisik maupun psikologis. Karena perubahan hormon ini jadi bisa gampang merubah suasana hati, bisa menyebabkan stres. Nah kalau misalnya ibunya stres mempengaruhi kondisi perkembangan janin dan membuat si ibu rentan terhadap penyakit. Nah, oleh karena itu, penting peranan pasangan dan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat yang positif kepada ibu hamil, sehingga ibu dapat menikmati kehamilannya tanpa stres dan tertekan. Nah, ini adalah bahaya-bahaya, tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang harus kita ketahui. Ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 6 tanda. Jadi dikatakan kalau misalnya ada perdarahan pada ibu hamil, jadi normalnya, jadi kalau misalnya pada kehamilan muda, itu memang bisa dalam kondisi normal ada perdarahan. Tapi perdarahannya tidak banyak, hanya flek saja. Biasanya itu adalah proses implantasi atau benihnya tuh sedang menempel pada dinding dinding uterus atau dinding rahim. Biasanya dia akan menimbulkan flek, tapi fleknya nggak lama dan tidak akan bertambah banyak dan biasanya tidak disertai dengan nyeri perut. Nah, kalau seperti itu normal. Tapi kalau misalnya pada kehamilan muda, kemudian keluar darah yang banyak, kemudian disertai dengan nyeri pada perut bagian bawah, nah kita harus hati-hati. Itu bisa jadi tanda-tanda keguguran, bisa juga yang tadi saya singgung sebelumnya, kehamilan ektopik. Karena kehamilan ektopik itu salah satu tandanya itu adalah darahnya perdarahan persagina dan disertai nyeri yang hebat, nyeri pada bagian perut yang hebat. Nah, oleh karena itu harus dibawa langsung ke rumah sakit terdekat supaya dilihat apa sih ini penyebab perdarahannya. Nah, kalau misalnya perdarahannya terjadi pada hamil yang lanjut atau trimester kedua atau ketiga, ya itu biasanya bisa karena infeksi, bisa karena letak plasenta yang tadi juga sudah saya singgung, plasenta previa, perdarahannya jadi robek gitu,
itu bisa mengeluarkan darah dan itu bahaya buat janin dan buat ibu. Nah, itu memang harus cepat kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain Maaf perdarahan, dokter, ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. oh oke, thank you. Ya, selain itu juga kita harus melihat ada bengkak di kaki atau tidak, karena bisa jadi bengkak di kaki disertai dengan sakit kepala yang berlebihan, itu tanda-tanda preeklamsi. Preeklamsi yang tadi saya sudah singgung, itu salah satu kegawat daruratan pada kehamilan dengan disertai tekanan darah yang tinggi. Itu kembali harus kita langsung cepat-cepat bawa si ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Demam tinggi bisa sebagai tanda infeksi. Kemudian muntah yang terus-menerus dan tidak mau makan, akhirnya si ibu karena nggak ada makanan, nggak ada minuman yang bisa masuk, si ibu dehidrasi. Kalau ibu dehidrasi, nanti juga pengaruhnya selain kepada ibu, juga kepada janin. Janinnya tidak bisa dapat makanan, tidak dapat oksigenasi yang cukup. Nah, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, cepat bawa ke rumah sakit. Air ketubannya keluar sebelum waktunya. Nah, normalnya tuh air ketuban keluar sebagai tanda akan segera lahir. Biasanya 1 jam atau 2 jam setelah air ketuban keluar, biasanya terjadi persalinan. Nah, kalau misalnya dia udah keluar duluan tapi persalinan belum ada tanda-tanda persalinan, itu bahaya karena bisa kan mengakibatkan infeksi. Namanya tuh ketuban pecah dini. Nah, ini janinnya kalau misalnya janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya, tadi kan saya bilang kalau janin tuh biasanya tuh pada bulan kelima yang mulai terjadi pergerakannya. Normalnya tuh dalam 2 jam itu 10 kali gerakan normalnya. Jadi dalam 1 jam tuh 5-6 kali gerakan. Tapi misalnya setelah udah makin lama, loh kok ini kok nggak ini ya, si baby kok nggak bergerak seperti biasanya, ya kita rangsang dulu. Perutnya digerakkan, perut si ibu digerakin, biasanya babynya akan respon. Tapi kalau misalnya nggak respon, ya kita harus waspada. Bawa ke rumah sakit biar untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini hanya mengulang lagi yang tentang perdarahan. Di sini ada plasenta previa, dan ini normal, plasenta yang normal. Jadi trimester pertama bisa normal, bisa kehamilan ektopik, bisa keguguran. Kalau yang kehamilan lanjut bisa keguguran, bisa infeksi, bisa karena kelainan letak plasenta. Nah, selain itu juga kita harus, selain perawatan selama kehamilan, kita juga jangan lupa menyiapkan untuk perawatan pasca kehamilan. Apa sih yang harus kita pikirkan? Kalau misalnya lahir normal, kita harus menjaga luka jahitan agar tidak terinfeksi. Kalau misalnya lahirnya SC itu maksudnya seksio cesaria atau lahiran sesar, perawatan luka operasinya jangan sampai basah, jangan sampai keluar nanah, itu harus benar-benar diperhatikan. Perawatan payudara, kalau misalnya ibunya menyusui, jangan sampai mastitis. Bagaimana? Makanya tadi kan waktu antenatal care, salah satunya kan mempersiapkan si ibu bagaimana cara menyusui yang benar. Kemudian perawatan kulit untuk stretch mark, bagaimana untuk memang sih kalau stretch mark itu kan oleh-olehnya orang hamil ya, tandanya kalau sudah pernah hamil, pernah melahirkan. Ya kadang-kadang memang akan hilang dengan waktu, tapi ya bisa juga dikurangi dengan olahraga untuk mengencangkan atau dengan dioles olive oil. Perawatan hemoroid atau perawatan ambeien, karena ibu hamil biasanya apalagi yang udah usia hamil lanjut biasanya ada ambeien. Nah, ini perawatan hemoroid seperti kita bawa ke dokter kalau misalnya memang grade-nya tinggi, atau harus makan banyak serat supaya tidak mengedan, jadi hemoroidnya tidak tambah parah. Nah, ini tentang aborsi yang terakhir ya. Jadi aborsi ini, apa sih aborsi? Ini tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Di Indonesia ini, aborsi ini diatur oleh KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009. Dalam undang-undang ini bilang kalau misalnya semua orang itu pada umumnya dilarang melakukan tindakan aborsi. Tapi ada tapinya. Bisa dilakukan dengan alasan medis pada pasal 75. Ini legal ya, legal.
Jadi kalau misalnya ada indikasi darurat secara medis pada kehamilan dini yang mengancam nyawa dan ibu atau janin, kalau misalnya janinnya menderita kelainan genetik dan diprediksi akan sulit janinnya bertahan hidup di luar kandungan, atau kehamilan terjadi karena pemerkosaan yang menyebabkan trauma, itu legal untuk dilakukan aborsi. Itu diatur dalam undang-undang. Tapi di luar itu semuanya ilegal. Nah, pasal 194 Undang-Undang Kesehatan mengatakan ini bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun. Setiap orang yang terlibat ya, baik itu ibunya atau dokter yang melakukan atau perawatnya atau siapapun yang terlibat bisa kena penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar. Nah, gimana kalau di Hong Kong? Kalau di Hong Kong ini terminasi kehamilan dikatakan legal nih bisa dalam keadaan hampir sama seperti Indonesia ya. Jadi intinya kalau kehamilannya mengancam hidup si ibu secara fisik maupun mental, atau misalnya kehamilannya itu dilihat bahwa si janin atau si calon anak ini kalau misalnya dilahirkan dia akan memiliki cacat bawaan yang berat, itu bisa diaborsi secara legal. Nah, terminasi kehamilan tidak dapat dilakukan setelah 24 minggu umur kehamilan, kecuali jika terdapat keadaan yang mengancam nyawa wanita. Kalau untuk lebih lengkapnya nih ada website di sini bisa dibuka, bisa dilihat-lihat. Ini saya hanya menyertakan informasi aja di sini untuk melakukan aborsi secara legal dan medis bisa dilakukan dengan biaya sekian dan tempatnya bisa dilihat di website ini. Ya, demikian presentasi saya. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Febri. Untuk teman-teman yang merencanakan hamil dalam waktu dekat, ada poin-poin tertentu yang sudah di-sharingkan oleh Dr. Febri. Misalnya periksa ke dokter, ya wajib kan ya untuk memeriksa keadaan janin dan fisik ibu. Olahraga juga, makan yang baik, istirahat yang cukup, dan menghindari rokok, alkohol, dan yang terakhir adalah stres. Kami panggilkan untuk pembicara kedua, Ibu Natalia. Terima kasih Bu Marlin. Halo semuanya, saya izin share screen dulu. Ya, oke, terima kasih Peduli Kasih. Kita akan bersama-sama malam ini berbicara mengenai kesehatan mental ibu hamil, jadi selama kehamilan dan setelah melahirkan postpartum. Nah, teman-teman, mengapa kita perlu memperhatikan dan mengangkat topik ini ya? Karena usia produktif 18 sampai 45 tahun perempuan itu rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Terutama kalau kita lihat berdasarkan penelitian ini, gangguan kesehatan mental yang tertinggi pada perempuan dialami pada umur 18 sampai 45 tahun itu adalah depresi dan gangguan kecemasan. Kita bahas sekarang kesehatan mental in pregnancy, jadi kesehatan mental pada ibu hamil. Dari pembahasan ini diharapkan kita akan belajar 3 hal, yaitu masalah kesehatan mental pada ibu hamil, faktor penyebab gangguan kesehatan mental saat hamil, dan bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental pada saat hamil. Pada umumnya, masalah kesehatan mental yang terjadi pada ibu hamil adalah gangguan depresi, gangguan kecemasan, yang terbanyak adalah gangguan panik, gangguan obsesif kompulsif, dan ada data tetapi tidak terlalu banyak, itu ibu hamil juga mengalami gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial. Ibu hamil juga cukup banyak yang mengalami gangguan makan, dan ada juga yang mengalami gangguan bipolar dan skizofrenia.
Di sini saya sertakan beberapa faktor risiko kesehatan mental ibu hamil. Ya, jadi sejarah kesehatan mental. Jika ibu hamil pernah mengalami gangguan kesehatan mental di masa lalu sebelum mengalami kehamilan, maka pada saat hamil beliau akan semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Dan juga bagaimana keadaan kesehatan mental dia saat ini. Kehamilan itu direncanakan atau tidak direncanakan? Tentu kehamilan yang tidak direncanakan itu lebih rentan untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Dan tentu dukungan sosial, bagaimana apakah dia cukup punya dukungan sosial dari keluarga, dari teman, dan juga relasi dengan keluarga, relasi dengan pasangannya, dengan ibunya, bapaknya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kesehatan mental keluarga, kesehatan mental pasangannya dia, ya suami, kesehatan mental anaknya atau parents-nya. Tentu kemudian juga ada faktor keuangan, pengalaman aborsi di masa lalu, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental pada saat dia hamil, pengalaman keguguran, dan penggunaan alkohol dan obat sebelum kehamilan. Seperti tadi kita bicarakan hasil penelitian bahwa depresi yang terjadi pada perempuan usia 18 sampai 45 tahun itu terjadi sekitar 21%. Ya. Sedikit flashback, apa sih depresi itu ya? Depresi itu adalah sedih terus-menerus yang dialami selama berminggu-minggu atau sampai dengan berbulan-bulan. Depresi adalah ketidakmampuan untuk merasakan kebahagiaan. Nah, depresi pada ibu hamil, ya, alat untuk mengukur depresi ini sama seperti yang digunakan untuk mengukur depresi pada orang-orang lain pada umumnya. Jadi alat untuk mengukur salah satunya adalah PHQ-9. Kita lihat depresi pada ibu hamil berdasarkan penelitian Evans dan Josephson, ya. Di sini kita lihat bahwa gejala depresi mencapai puncak pada trimester pertama dan ketiga. Kita lihat ya, banyak ibu hamil mengalami depresi di antara usia kehamilan 18 sampai dengan 32 minggu. Kemudian dilanjutkan di usia kehamilan 32 minggu hingga 8 minggu, bahkan hingga setelah melahirkan. Mengapa depresi ini perlu kita deteksi, teman-teman? Karena seringkali orang-orang atau seringkali kita mengabaikan, kita tidak tahu atau kita juga mengabaikan bahwa terjadi ada faktor-faktor resiko yang dialami oleh kita atau teman-teman kita pada saat kita hamil. Karena gejala depresi pada ibu hamil itu memang sangat menyerupai dengan penyakit atau mood disorder lain yang memang sebagai dampak dari perubahan hormon. Selain faktor resiko yang sudah saya sebutkan di sebelumnya ya, jadi faktor keluarga, kemudian faktor apakah dia pernah mengalami depresi sebelum hamil, faktor keuangan, tentunya juga ada faktor psikologis yang bisa mempengaruhi depresi pada ibu hamil. Contohnya, bagaimana sikap dia terhadap kehamilan. Ya, jika seorang ibu hamil mempunyai sifat yang negatif, jadi dia tidak percaya diri atau dia tidak menginginkan atau dia tidak menginginkan melahirkan anak itu gitu ya, jadi punya sikap negatif terhadap kehamilan, itu akan memperbesar resiko dia mengalami depresi pada kehamilan. Kemudian tentu juga ke support sosial dan stres yang terkait dengan peristiwa hidup, dan juga pasangan yang tidak gembira akan berita kehamilan. Gejala yang dialami mencakup gejala fisik, psikologis, dan emosi, kelelahan, perubahan berat badan, gangguan tidur sering dialami, kelambanan, memikirkan masalah tanpa henti, kurangnya motivasi, penurunan ingatan, tidak mampu lagi berkonsentrasi, rasa sedih yang terus-menerus, mati rasa, dan mudah kesal, mudah tersinggung. Nah,
Depresi pada ibu hamil jika tidak teratasi dengan baik, tidak terdeteksi dengan dini, teman-teman, itu cenderung mempunyai konsekuensi yang seperti ini. Konsekuensinya adalah mereka cenderung mengabaikan prenatal care, ya. Kemudian mereka juga cenderung mempunyai nutrisi yang buruk yang tentunya akan berakibat pada pertumbuhan janin. Dan mereka cenderung mengobati dengan cara mereka sendiri. Bahkan melarikan diri dengan cara penggunaan alkohol dan obat lainnya. Untuk depresi yang berat itu akan adanya pikiran bunuh diri atau juga pikiran melukai janin, ya. Dan depresi pada ibu hamil yang tidak tertangani dengan baik akan berimbas pada depresi setelah melahirkan dan juga berimbas pada depresi pada janin. Nah, teman-teman, depresi pada ibu hamil, seperti juga depresi pada umumnya, itu memiliki komorbiditas atau memiliki seringkali disertai dengan gangguan-gangguan yang lainnya. Terjadi bersamaan, ya, atau seringkali disertai. Tidak 100% terjadi bersamaan, tetapi seringkali itu terkait satu dengan yang lain. Misalnya, di sini adalah gangguan kecemasan, terutama gangguan panik dan gangguan obsesif kompulsif, dan kecanduan obat, serta kecanduan alkohol. Maka dari itu kita pada malam hari ini akan berbicara mengenai gangguan kecemasan juga. Ya, prevalensi gangguan kecemasan pada ibu hamil itu berkisar antara 8,7% sampai dengan 30%. Ya, mengapa ini kisarannya cukup banyak gitu ya? Karena memang tadi trimester pertama dan trimester terakhir yang ketiga itu ibu hamil memang mengalami gangguan kecemasan. Jadi kerentanan mereka adalah lebih tinggi. Sedangkan prevalensi di trimester yang kedua itu cukup rendah. Faktor risiko dari gangguan kecemasan ini berkaitan dengan status ekonomi, status sosial ekonomi, kemudian relasi dengan keluarga, perubahan hormon, kemudian apakah sebelumnya dia pernah mengalami gangguan kecemasan juga sebelum hamil, ya, dan juga bagaimana kesehatan mental pasangan, karena kita tahu pasangan kita pada saat kita hamil tentu memberikan support yang besar kepada kita pada saat kita hamil. Gangguan kecemasan yang banyak dialami oleh ibu hamil adalah gangguan panik, ya, sering mengalami serangan panik tiba-tiba karena panik terhadap dirinya sendiri, tidak bisa menjaga janin, bagaimana begini, bagaimana gitu, ya, seringkali panik sendiri. Kemudian cemas, stres, tidak teratur, tanpa alasan yang jelas, dan seringkali ini terkait dengan thyroid disorder. Kemudian gangguan kecemasan yang berikutnya yang sering terjadi adalah gangguan obsesif kompulsif, ya, di mana ibu hamil yang mengalami gangguan ini seringkali melakukan sesuatu yang tidak terkontrol secara berulang kali. Misalnya takut karena harus menjaga kebersihan, kemudian harus mencuci tangan sampai setiap menit, ya, atau seringkali terulang-ulang terus sampai bersih, gitu, sampai dengan tahap berlebihan. Ini perlu diperhatikan karena 39% dari pasien itu melaporkan gangguan obsesif kompulsif yang mereka alami setelah kehamilan atau di luar kehamilan itu ternyata sangat terkait dengan atau dimulai pada saat mereka mengalami kehamilan. Ibu hamil juga rentan pada gangguan kecemasan umum dan gangguan kecemasan sosial, ya, teman-teman. Terutama kok tiba-tiba berubah ini tubuh saya, kok menjadi berat badan saya bertambah, gitu ya. Seringkali merasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan teman-teman, ketakutan yang berlebihan bahwa teman-teman akan mengejek dia, menjadi malu sekali untuk berkumpul atau menjadi malu untuk keluar melakukan aktivitas seperti biasanya. Denyut jantung berdetak dengan cepat, keringat, ya, sesak nafas, mual, sakit perut, memiliki gangguan tidur, gelisah berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah tersinggung, dan sulit mengatur emosi. Itu adalah beberapa gejala yang dialami oleh ibu hamil yang mengalami gangguan kecemasan. Dan konsekuensinya adalah menghindar dari lingkungan sosial dan menarik diri. Dan yang lebih berat adalah disosiasi.
mengukur gangguan kecemasan pada ibu hamil itu dengan skala kuesioner GAD-7. Ini sama, teman-teman, sama dengan mengukur skala kecemasan pada orang-orang umumnya. Nah, sekarang kita akan membahas kesehatan mental setelah melahirkan. Ya, teman-teman lihat di sini ya. Setelah melahirkan, ibu itu bisa mengalami 3 jenis masalah atau gangguan kesehatan mental. Yang terbanyak adalah baby blues, ya. Baby blues ini terbanyak karena prevalensinya 40-60%. Ini terjadi puncaknya 3-4 hari setelah melahirkan. Ya, tetapi durasinya tidak lama, durasinya hanya beberapa hari sampai dengan beberapa hari, ya. Mengalami capek yang luar biasa, cemas, mood yang labil, mood depresi, kemudian mudah tersinggung dan kesulitan tidur walaupun sangat kecapean. Ini biasa terjadi dialami karena perubahan hormon yang memicu perubahan suasana hati. Dan memang karena baru melahirkan itu ada proses adaptasi, perubahan, menerima tanggung jawab yang baru. Nah, ini prevalensinya mencapai 40-60%. Tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Asal di sini perlu kita garis bawahi, perlu kita deteksi juga sejak dini sehingga tidak berkembang kepada apa yang kita namakan PPD di sini, depresi postpartum, ya, di mana prevalensinya terjadi 10-15%. Dimulai pada saat lahiran sampai dengan 6 bulan. 6 bulan setelah lahiran minimal. Kemudian berlangsungnya lebih dari 2 minggu sampai dengan berbulan-bulan. Ya, gejalanya mirip dengan baby blues, tetapi ditambah dengan penurunan interest, kemudian merasa bersalah, perubahan pola makan, berat badan, kemudian pada klien atau pasien yang mengalami obsesif kompulsif itu mengalami obsesi yang berlebihan dan penurunan libido, ya. Kemudian yang berikutnya terjadi tidak banyak, ini adalah postpartum psychosis. Jadi psikosis setelah melahirkan, prevalensinya hanya 0,2%. Ini 0,2% orang mengalami gangguan seperti halusinasi, hyperseksual, hyperactivity, dan bingung, tidak ada tujuan yang jelas. Di sini perbedaannya yang muncul dengan jelas adalah di sini, ya. Jadi sampai ada halusinasi, hyperseksual, dan sebagainya. Yang kita perhatikan malam ini adalah depresi postpartum. Oke, depresi postpartum perlu sangat kita perhatikan, dan ini adalah akibat dari tidak terobatinya depresi pada saat hamil. Ya, 25% pasien melaporkan bahwa depresi postpartum itu berkembang sejak bulan-bulan terakhir kehamilan, terutama sejak trimester terakhir kehamilan. Nah, prediktor dari depresi ini apa? Ya, depresi saat hamil. Jadi depresi saat hamil tidak tertangani dengan baik akan berakibat kepada depresi setelah melahirkan. Kemudian stres karena tiba-tiba fungsinya berubah, sekarang menjadi ibu, dia punya tanggung jawab mengasuh anak. Stres hidup tentu akan mempengaruhi kurangnya dukungan sosial, kecemasan yang terjadi pada saat hamil, kemudian juga berlangsung sampai pada saat setelah melahirkan, masalah keluarga, depresi sebelumnya atau juga gangguan kecemasan yang sebelumnya, dan maternity blues, jadi tadi ya baby blues yang tidak tertangani sampai kemudian mengarah kepada depresi postpartum, dan juga rendahnya self esteem. Ada satu kuesioner yang khusus untuk screening depresi postpartum. Di sini namanya Edinburgh Postpartum Depression Scale. Ya, nanti bisa kita bahas. Bagi teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa kontak saya langsung pribadi. Nah, selain depresi dan gangguan kecemasan, kemudian baby blues dan juga depresi postpartum, teman-teman, ada juga satu gangguan yang banyak dialami oleh ibu hamil dan ibu setelah melahirkan, adalah gangguan makan, ya. Gangguan makan pada saat hamil dan setelah melahirkan itu berkorelasi tinggi ternyata dengan depresi postpartum, depresi setelah melahirkan.
Nah, gangguan makan itu mencakup 2 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah anoreksia nervosa, itu gangguan di mana enggan ibu hamil mengalami keengganan makan karena takut berat badannya akan naik terus. Atau juga selain ibu hamil, atau ibu setelah melahirkan enggan makan karena memang takut berat badannya akan naik, tidak terkontrol, tidak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya mereka adalah mengontrol berat badan dengan cara yang sangat ekstrim. Makan sedikit tetapi olahraga berlebihan. Gangguan makan yang kedua itu adalah bulimia nervosa. Jadi gejalanya adalah makan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat, tetapi diikuti dengan usaha untuk memuntahkan kembali makanan itu, atau juga dengan cara minum obat penekan nafsu makan. Nah, mereka yang mengalami gangguan makan ini biasanya memiliki perhatian yang berlebihan kepada bentuk tubuh mereka pada saat hamil dan pada saat setelah melahirkan, dan memiliki perhatian yang berlebihan pada berat badan, cemas yang berlebihan, dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah trauma masa lalu sebenarnya ya. Masa lalu terutama pada masa anak-anak atau pada masa remaja, puberty period, masa pubertas. Ya masa itu ya, masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan itu kan beberapa dari kita pernah mengalami perubahan bentuk tubuh atau perubahan berat badan. Nah, ada saat-saat trauma yang kita alami, saat-saat di mana mungkin teman-teman kita pernah mengejek kita, gendut dan sebagainya. Nah, kemudian peristiwa traumatis yang pernah kita alami itu bisa kemudian mempengaruhi terjadinya gangguan makan pada saat kita hamil atau pada saat kita setelah melahirkan. Oke, alat screening untuk gangguan makan ada 2, SCOFF questionnaire dan juga NEDA online screening tool. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri untuk mempersingkat waktu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut juga silakan untuk kontak saya atau bertanya di sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Marlin. Terima kasih. Terima kasih Bu Natalia. Salah satu faktor untuk menjaga kesehatan kehamilan yang sebelumnya dibahas oleh Dr. Febri adalah menghindari stres. Ternyata penyebabnya begitu luas ya. Dan ternyata tugas kita sebagai ibu juga begitu berat. Setelah melahirkan pun kita masih mengalami stres. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk narasumber? Silahkan, Shirley. Silakan Mbak Shirley. Sorry, belum unmute. Sorry. Terima kasih Bu Marlin dan juga Dr. Febri dan Ibu Natalia atas materinya, sangat bermanfaat banget. Saya akan bertanya 2 poin kepada Dr. Febri. Yang pertama tadi di materi pertama itu dijelaskan bahwa pemeriksaan di semester pertama jika bayi itu tidak masuk dalam rahim, itu apakah bisa, maksudnya diperbaiki keadaannya, maksudnya bisa nggak itu di apa ya, berkembang seperti gitu. itu ya, berkembang seperti itu. Terus jika bisa, apa sih yang harus dilakukan oleh sang ibu? Yang keduanya, saya pernah mendengar tuh bayi prematur itu sebenarnya bagaimana, maksudnya lahir prematur Bu, itu sebenarnya tuh bagaimana sih? Terus salah satu akibat dari bayi yang lahir prematur itu apa, dan gejalanya itu apa? Terus apa sih tipsnya agar bayi kita tidak lahir secara prematur? Terima kasih. Ya, jadi yang untuk pertanyaan pertama, gimana kalau kehamilan ektopik, apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Nah, kalau misalnya tadi kan, saya share screen lagi gambarnya ya, saya agak bisa kebayang gitu.
Jadi kan apa namanya, kehamilan itu ada di luar rahim ya. Nah, kalau misalnya dia ada di luar rahim, pastinya dia tidak akan berkembang. Kenapa? Contohnya di sini. Kalau dia ada di jalan sini di tuba falopi ini, dia tidak akan berkembang. Kalaupun dia memaksa berkembang, ini akan pecah. Ini akan pecah dan menimbulkan apa namanya, perdarahan yang hebat. Sebelum si janin berkembang, ibunya yang akan meninggal dulu gitu nanti. karena apa namanya, memang bukan tempatnya untuk berkembang. Jadi biasanya kehamilan ektopik itu tidak akan berkembang. Karena sebelum dia berkembang, dia akan menimbulkan perdarahan dulu dan langsung di stop langsung sama dokternya. Selain sebelum akan menimbulkan kematian pada ibu gitu. Jadi intinya kehamilan ektopik tidak bisa berkembang lebih lanjut. Gitu. Terus yang kedua, apa tadi katanya prematur ya? Iya. Nah, kalau disebut prematur biasanya kalau misalnya bayinya lahir di apa namanya? Di minggu setelah minggu ke-28 sebelum minggu ke-37. Itu namanya dibilang bayi prematur. Bayi yang normal atau yang kita bilang kalau dalam bahasa kedokteran aterem, bayi yang udah matang lah untuk dilahirkan, itu biasanya di atas 37 minggu untuk bayi kembar. Kalau untuk bayi yang normal 38 atau 39 minggu dibilang bayi yang sudah siap untuk dilahirkan. Nah, kalau bayi prematur kenapa bisa lahir? Nah, itu tadi kan sebelumnya saya udah pernah membahas ada faktor-faktor di luar, contohnya seperti perokok yang bisa mengganggu pertumbuhan janin. Jadi akhirnya si janin dipaksa untuk keluar lebih cepat dari waktunya. Gitu. Jadi kayak racun-racun dari asap rokok, racun dari dari alkohol itu bisa bisa memicu si bayi keluar dari waktu sebelumnya gitu. Atau mungkin obat-obatan. Jadi intinya tuh si prematur itu keluar di waktu 27 minggu, setelah 27 minggu sampai sebelum 37 minggu. Gitu. Terus kalau misalnya bayinya prematur bahaya nggak? Ya bahaya, karena belum, istilahnya organ-organnya itu belum siap untuk kehidupan setelah persalinan, untuk kehidupan di luar gitu. Contohnya paru-parunya dia belum berkembang, belum bisa berkembang secara optimal kalau misalnya umurnya masih di bawah 37 minggu. Oleh karena itu biasanya dokter akan memberikan obat khusus, contohnya suntikan kortikosteroid untuk bisa mematangkan si paru supaya lebih cepat matangnya gitu. Nah, selain paru juga organ lainnya, contohnya matanya itu belum siap untuk menerima cahaya dari luar gitu. Jadi memang biasanya bayi-bayi prematur, nggak semua. Jadi biasanya bayi-bayi prematur tuh mempunyai kelainan pada mata. Dia tuh karena dia belum siap untuk menerima cahaya dari luar, belum waktunya, akhirnya rusak itunya. Either itu korneanya atau lensanya gitu. Jadi biasanya nanti di waktu dia tumbuh, dia besar, dia memerlukan kacamata lebih lebih awal dibanding anak-anak sebelumnya. Biasanya begitu. Atau mungkin dia perlu tindakan operasi lebih spesifik lagi gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Ada lagi ya mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi Jadi saya udah menjawab beberapa di chat ya tadi, jadi bisa di ini tadi saya udah ketik. Ya, ini ada lagi dokter. Selamat malam Dokter Febrina. Saya mau tanya tentang masa hamil dalam mengkonsumsi makanan atau lauk untuk keseimbangan gizi buat si janin.
Saya sering mendengar bahwa saat makan udang katanya ada yang bilang kurang bagus untuk pertumbuhan si janin, atau seperti makan durian bisa berdampak tidak sehat sama si janin. Apakah itu hanya mitos atau memang ada kandungan zat pada makanan itu yang bisa bikin dampak tidak baik? Terima kasih. Sebenarnya sih kalau udang itu malah sesuatu yang bergizi ya. Kalau misalnya tadi kalau misalnya diperhatikan tadi slide saya itu ada udang tuh perlu gitu. Karena salah satunya dia bisa sebagai sumber protein juga gitu. Jadi udang yang segar ya, bukan udang, dan dia juga sebagai sumber iodium. Nah, sumber iodium untuk pembentukan sel darah, juga sel darah merah khususnya, dan juga untuk pembentukan otot dan saraf. Itu udang juga bagus, tapi udang yang segar. Gitu. Di Terus, chat ada untuk pertanyaan. Di chat ada terus untuk pertanyaan. durian, kalau durian tuh sebenarnya yang ditakutkan adalah kalorinya, karena kalorinya tinggi. Nah, kalau pada kehamilan biasanya ada yang namanya gestasional diabetes gestasional. Jadi diabetes yang muncul pada saat kehamilan. Nah, ibu-ibu yang prone atau cenderung bisa punya diabetes, contohnya misalnya dia punya keluarga yang udah ada diabetes, atau ibunya sebelumnya atau bapaknya ada diabetes, terus plus juga ditambah pola makannya yang sembarangan, apa aja dimakan, nah itu bisa menimbulkan diabetes. Nah itu sebenarnya karena kalorinya aja, bukan karena si duriannya sendiri, tapi karena kalorinya yang banyak gitu. Terus apalagi Bu Marlin? Bu, di chat Bu, dia Ya, tanya yang mana tuh? yang dari Call Alpha Wong Deso. Dia tanya WA nomor WA kalau Ibu. Kayaknya lebih baik menghubungi ini aja kali ya, peduli kasih kali ya, jadi biar kita bisa sama-sama ini. Jadi kalau misalnya mau konsul sama saya ya jujur, apalagi untuk masalah kehamilan, saya akan lebih baik refer langsung ke dokter spesialis obginnya. Pertama, saya harus melihat pasien dan harus apalagi ini katanya keguguran 3 kali ya. Nah, kalau pasien-pasien dengan keguguran 3 kali itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut karena banyak penyebabnya. Salah satunya ada sindrom yang namanya kardiolipin, anti kardiolipin. Jadi tuh si darahnya tuh ada antibody yang bisa menghancurkan nggak bisa membuat janin gitu, jadi janinnya nanti luruh gitu. Nah itu memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter ahli gitu, jadi nggak bisa lewat dan bukan ininya saya, bukan ranahnya saya gitu. Jadi kalau misalnya memang udah ada riwayat keguguran 3 kali, saran saya lebih baik langsung konsultasi ke dokter obgyn yang ada. Apalagi sekarang kalau di Indo tuh ada Halodoc ya, udah bisa kita konsul secara online. Apalagi kan COVID ya sekarang, jadi agak susah untuk bolak-balik rumah sakit. Untuk langkah pertama lebih baik cari dulu dokter obgyn, kemudian konsul, biar nanti dokternya bisa anamnesa, bisa wawancara. Nanti akan dilihat tindakan selanjutnya apa. Apakah memang sangat diperlukan saat ini untuk pemeriksaan lebih lanjut, apa nanti bisa ditunda setelah COVID-nya reda gitu. Oke, kita seling dulu dengan kuis ya Bu. Silahkan Romo Gun. Saya mau share dulu. Bolehkah share screen? Silahkan. Boleh. Belum. Ya, tunggu sebentar.
Belum ketemu namanya. Belum ketemu namanya. Belum ketemu namanya. Tunggu, nama Romokun kok saya enggak. Oh, tunggu. Atau yang peduli kasih itu, kok tiba-tiba kok Enggak. Sebentar. bukan ya? Oke. Ya. Oke. Alright, teman-teman belum bisa. Loh. Kuisnya tiba, jawabannya gampang, hadiahnya menarik, mari kita menjawab. Oke, karena belum bisa, langsung pertanyaan yang pertama. Silahkan nanti bagaimana ya, sebaiknya nulis di chat aja supaya lebih cepat. Pertanyaannya yang pertama adalah, sebutkan 3 dari 6 tanda atau gejala bahaya yang perlu dikenali pada saat kehamilan. Saya ulangi sekali lagi, sebutkan 3 poin dari 6 tanda atau gejala bahaya yang perlu dikenali pada kehamilan. Silahkan bagi teman-teman mencoba menjawab melalui chat. Agak susah ya. Ini dari pembicara yang pertama, dari Dr. Febri. Sudah ada yang menjawab, Romo. Sudah ada yang menjawab dan Ya. benar. Kolava. Belum ada yang 100% benar. 100%, iya. Belum 100%. Jadi belum bisa dimaklumi ya. Berarti pertanyaan yang kedua. Oke. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Ada 6 langkah penting untuk menjaga kehamilan yang disampaikan oleh pembicara yang pertama, oleh Dr. Febri. Sebutkan 2 langkah saja, 2 poin saja. Wah, gampang sekali nih. Itu Kalau yang dengan nomor 1 alasannya udah bagus. kejawab, Pak. Sudah terjawab? Hisham Muzani. Musani, ya. Yes, 1 hadiah. Sudah. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, nah ini agak sulit. Enggak sulit sih sebetulnya. Nanti ini jawabannya bukan chat. Kalau bisa tunjuk tangan, nanti silahkan dibuka dan menjawab. Karena ini studi kasus. Baik, soalnya demikian. Seorang ibu hamil lagi setelah memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Ia dan suaminya berencana untuk menggugurkan kandungan atau aborsi karena alasan ekonomi. Terlalu berat bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk bisa membiayai dan merawat lebih dari 2 anak secara layak. Mereka berpikir daripada anaknya nanti kelak kelaparan dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, mereka memutuskan untuk aborsi. Setujukah Anda dengan keputusan mereka? Mengapa? Nah, silahkan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Tunjuk tangan. Mbak Anita. Mbak Anita, silahkan. Saya pribadi tidak setuju karena aborsi melanggar pasal KUHP pasal berapa tadi ya, 10 tahun berapa gitu. 75. Saya lupa pasalnya. 75. Tidak setuju. Apa-apa Ya. terus. KUHP pokoknya melanggar pasal KUHP karena aborsi melanggar pasal KUHP. Ya, pokoknya jawabannya sudah benar. Intinya tadi kan dokter menegaskan bahwa hanya karena ada alasan-alasan medis yang tadi disebutkan,
itu bisa dimaklumi oleh hukum kesehatan Indonesia ya. Kita belum berbicara tentang agama. Jadi kalau alasan ekonomi itu termasuk alasan yang sangat amat tidak memadai. Jadi benar, terima kasih. Lanjut atau kembali Ada ke pembicara? Satu lagi mau Satu lagi, baiklah. itu Itu yang nomor 2, Mbak Lili ya, Immanuel, benar jawabannya. Untuk rutin melakukan pemeriksaan ke dokter dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Jadi sudah 3 yang mendapatkan hadiah, oke? Iya. ya. Masih 2 hadiah lagi, apakah nanti atau Sekarang aja sekalian. Romo. sekarang aja? Oke. Pertanyaan yang keempat. Wah, enggak lancar. Sebutkan satu poin, jenis gangguan kecemasan sosial yang disampaikan oleh Ibu Natalia tadi, pembicara kedua. Sebutkan satu saja jenis gangguan kecemasan sosial pada ibu hamil. Ini pakai chat aja, nggak perlu tunjuk tangan. Kecemasan sosial. Tadi disebutkan 3 sama Ibu Natalia. Saya minta 1 saja. Bu Natalia tolong dibantu ya jawabannya. Dilihat kan? Oh ya, jadi juri. Apakah sudah ada yang menjawab? Sambil menjawab itu, dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Kalau nanti yang nomor 4 belum juga terjawab, ada 1 pertanyaan cadangan yang lebih mudah. Nomor 5, ini juga tunjuk tangan ya. Akan baik kalau ini dijawab bukan lewat chat, tapi dijawab dengan langsung. Mengapa menjaga kesehatan mental setelah melahirkan itu penting? Ini jurinya langsung aja Bu Natalia. Mengapa menjaga kesehatan mental setelah melahirkan itu penting? Silahkan tunjuk tangan. Shirley Ingrid. Yes. Saya katanya nggak bisa resen. Karena pertama agar si ibu itu terbebas dari baby blues, salah satu gangguan setelah melahirkan dan juga depresi, dan setelah itu pula nanti juga kalau kita menjaga kesehatan mental setelah melahirkan itu akan berpengaruh juga bagaimana kita pengasuhan dalam anak kita nanti. Kalau ibunya mentalnya bagus, mentalnya sehat, otomatis bisa mengasuh anak secara maksimal. Bagaimana Bu Natalia? Kalau saya sih yes. Yes, thank you Mbak Shirley. Oke, hadiah yang keempat sudah. Nah, tadi pertanyaan keempat. Sorry Magun, tadi katanya Priti ada di Facebook yang benar ya? Apakah benar Priti ya? Karena saya nggak ngecek Facebook. Di Facebook ada yang benar? Yes. Baik, kalau begitu yang Facebook sudah dapat 1 hadiah, yang 4 yang di sini. Jadi sudah cukup ya. 5 hadiah sudah terdistribusi. Oke. Jadi demikian kuis kita. Terima kasih. Kembali ke moderator Bu Marlin. Silahkan dilanjutkan. Ya. Ya, karena waktu pun sudah habis, kuis pun sudah terjawab dengan baik. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Febri dan Ibu Natalia yang sudah menjadi narasumber pada webinar Peduli Kasih malam ini. Maka
Webinar malam ini kami akhiri hingga di sini. Terima kasih semuanya. Sampai Terima ketemu kasih. 2 minggu lagi. Terima kasih untuk sharingnya. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Peduli Kasih ya. Oh iya Iya, ya Bu, iya, aku iya. sebenarnya ada satu lagi tapi waktunya nggak ada. Oke. Nggak apa loh. Iya untuk Bu Natalia sebenarnya. Oke. Kapan-kapan aku chat di nomornya yang itu kan kartu nama itu. Iya, iya. Ya, oke. Iya. Oke. Thank you. Bye-bye, selamat malam. Bye. Selamat malam.